Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa sering mengonsumsi jenis sayuran yang salah dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh, mempercepat penuaan otak, dan bahkan merusak mobilitas, terutama kekuatan dan stabilitas kaki Anda. Peringatan ini didukung oleh banyak penelitian yang diterbitkan dalam jurnal gerontologi dan dilakukan selama bertahun-tahun dengan puluhan ribu lansia. Sekilas, banyak sayuran umum tampak tidak berbahaya. Namun, beberapa di antaranya dapat memicu peradangan secara diam-diam, merusak pembuluh darah kecil di kaki, menyulitkan berjalan, dan meningkatkan risiko jatuh secara drastis, yang merupakan penyebab utama cedera fatal pada orang berusia di atas 65 tahun. Tapi jangan khawatir. Artikel ini akan memberikan panduan yang jelas dan terperinci. 3 sayuran yang harus Anda makan setiap hari untuk melindungi kesehatan, mempertajam pikiran, dan menjaga mobilitas yang kuat, serta 3 sayuran yang harus Anda hindari sepenuhnya. Pastikan Anda membaca sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan kebenaran mengejutkan tentang sayuran yang tampak sehat tetapi sebenarnya mungkin merusak kaki Anda secara diam-diam tanpa Anda sadari. Sebelum kita mulai, saya sangat menghargai dukungan Anda. Jika Anda menyukai video ini, Anda turut membantu saya terus membagikan pelajaran berharga untuk masa tua yang sehat dan bahagia. Kalau Anda belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Jika Anda suka video ini, tulis angka 1 di kolom komentar. Kalau tidak suka, tulis angka 0, supaya saya tahu dan bisa membuat video yang lebih baik untuk Anda. Sekarang, mari kita mulai. 1. Brokoli, pelindung alami melawan penuaan. Di antara banyak sayuran yang memenuhi pasar dan piring makan kita, brokoli berdiri dengan tenang namun kuat sebagai sekutu sejati dalam perjalanan penuaan yang sehat. Bagi lansia di atas 65 tahun, ini bukan sekadar sayuran. Ini adalah bentuk pelindung hidup. Dirancang secara rumit oleh alam untuk melindungi sistem tubuh yang paling vital saat ketahanan mulai menurun. Kaya akan sulforaphane, fitokimia yang kuat, brokoli bertindak sebagai pelindung terhadap peradangan kronis, salah satu akselerator penuaan yang diam-diam. Peradangan kronis tidak hanya menyebabkan ketidaknyamanan. Ini secara bertahap merusak pembuluh darah, sendi, fungsi kognitif, dan bahkan kekuatan otot. Semua elemen penting untuk mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Sulforaphane mengaktifkan jalur kunci yang mendetoksifikasi agen berbahaya dari tubuh dan merangsang sistem pertahanan internal tubuh, menjadikan setiap gigitan sebagai investasi strategis dalam umur panjang. Selain mengendalikan peradangan, brokoli juga kaya akan vitamin K, kalsium, dan banyak antioksidan, nutrisi yang sangat dibutuhkan lansia untuk menjaga kepadatan tulang dan kesehatan kardiovaskular. Setelah usia 65 tahun, tulang menjadi lebih rapuh, dan bahkan patah tulang kecil dapat menyebabkan masalah mobilitas jangka panjang. Profil nutrisi unik brokoli membantu memperkuat kekuatan tulang sambil melindungi arteri dari kalsifikasi yang sering menyertai penuaan. Seolah-olah setiap kuntum hijau lembut menyimpan cetak biru untuk mempertahankan vitalitas. Yang paling menarik, brokoli berkontribusi pada kesehatan kaki dan telapak kaki, fondasi literal kita. Penelitian menunjukkan bahwa sulforaphane dapat meningkatkan sirkulasi perifer, memastikan kaki dan telapak kaki tetap ternutrisi dan responsif. Sirkulasi yang sehat berarti lebih sedikit masalah dengan keseimbangan, risiko komplikasi diabetes yang lebih rendah, dan langkah yang lebih kuat serta stabil. Dalam arti yang sangat nyata, makan brokoli seperti memilih setiap hari untuk berjalan sedikit lebih jauh ke masa depan dengan percaya diri dan kekuatan. Namun, metode persiapan sangat penting. Mengukus brokoli dengan ringan selama beberapa menit mempertahankan kandungan sulforaphane yang kuat sambil meningkatkan daya cerna. Merebusnya hingga lembek menghilangkan banyak hal yang membuat sayuran ini ajaib. Biarkan brokoli Anda tetap hidup, sedikit renyah, dan penuh vitalitas. Karena dengan melakukannya, Anda secara harfiah menyerap kehidupan itu sendiri. Bagi lansia yang ingin mengambil tindakan bermakna setiap hari menuju hidup yang lebih panjang dan penuh, secangkir brokoli kukus bukan hanya makanan. Ini adalah isyarat mendalam dari penghormatan diri dan harapan untuk masa depan. Namun, sementara brokoli memperkuat pelindung dalam Anda, ada daun hijau sederhana lain yang diam-diam memberi kekuatan pada otak, jantung, dan yang paling kritis, otot-otot yang membawa Anda melewati setiap hari. Bisakah segenggam hijau cerah ini menjadi kunci untuk melindungi kemampuan paling berharga Anda seiring bertambahnya usia? Mari kita temukan selanjutnya.
Jika Anda masih membaca dan merasa wawasan ini membantu, silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. 2. Bayam, mesin tersembunyi di balik kekuatan dan kejernihan mental. Dalam perjalanan menua dengan anggun, makanan tertentu diam-diam menjadi teman penting. Dan di antara mereka, bayam memegang tempat kehormatan. Sering diabaikan atau dianggap sebagai sayuran salad sederhana, bayam sebenarnya adalah salah satu tanaman restoratif paling kuat yang dapat dibawa lansia di atas 65 tahun ke meja harian mereka. Daun hijau yang sederhana ini adalah sumber melimpah nitrat alami, senyawa yang secara signifikan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, terutama ke otot dan otak. Bagi lansia, efek ini tidak kurang dari transformatif. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi cenderung menurun, merampas oksigen dan nutrisi dari otot, menyebabkan kelemahan, refleks yang lebih lambat, dan bahkan kabut kognitif. Namun, bayam dengan melebarkan pembuluh darah secara alami dan meningkatkan elastisitas vaskular langsung melawan proses ini. Dengan aliran darah yang lebih baik, otot, terutama di kaki dan telapak kaki, mempertahankan kekuatan dan responsivitasnya, memberikan lansia hadiah tak ternilai berupa mobilitas dan kebebasan. Selain manfaat vaskularnya, bayam sangat kaya akan lutein dan folat, nutrisi yang menyehatkan otak, menjaga memori, kecepatan pemrosesan, dan kejernihan mental. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi kadar lutein lebih tinggi menunjukkan fungsi kognitif yang jauh lebih tajam dibandingkan mereka yang tidak. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa segenggam bayam setiap hari dapat membantu mempertahankan martabat pikiran yang tajam dan tubuh yang aktif melawan gelombang waktu yang merayap. Yang membuat bayam lebih luar biasa adalah pekerjaannya yang diam-diam dalam melindungi penglihatan. Salah satu indera yang paling rentan terhadap penuaan, lutein dan zeaxanthin yang terkonsentrasi dalam bayam secara langsung mendukung makula mata, mengurangi risiko degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan pada lansia. Dalam menjaga penglihatan, bayam menjaga kemandirian, kemampuan untuk mengemudi, membaca, mengenali orang yang dicintai, dan bergerak dengan aman di dunia. Persiapan selalu penting. Menumis ringan atau memblender bayam ke dalam smoothie menjaga nutrisi berharganya tetap utuh sambil memudahkan pencernaan lansia. Hindari memasak berlebihan, yang menghilangkan banyak hal yang membuat daun sederhana ini begitu luar biasa. Bayam dalam setiap arti adalah penjaga vitalitas. Dari kekuatan dalam langkah Anda, hingga kejernihan dalam pikiran Anda, hingga kilau dalam pandangan Anda. Porsi kecil setiap hari dapat merambat keluar untuk melindungi begitu banyak aspek kehidupan yang terlalu sering hilang tanpa disadari. Namun, bahkan ketika bayam memperkuat tubuh dan pikiran, ada sayuran lain, berwarna cerah dan umum ditemukan di dapur, yang membawa senjata rahasia melawan penuaan yang menyentuh tidak hanya penglihatan atau kekuatan, tetapi keseimbangan dan koordinasi yang memungkinkan Anda berdiri tegak setiap hari. Bisakah akar cerah ini menjadi perisai alami yang selama ini Anda lewatkan? Mari kita beralih ke sana sekarang. 3. Wortel, pelindung diam penglihatan, keseimbangan, dan vitalitas. Saat kita melangkah melalui musim-musim akhir kehidupan, beberapa sekutu paling kuat yang bisa kita temukan bukanlah yang paling mencolok atau eksotis, melainkan harta sederhana alam, seperti wortel sederhana. Bagi jiwa lansia yang mencari tidak hanya umur panjang tetapi kehidupan yang kaya akan kemandirian dan koneksi, wortel menawarkan lebih dari sekadar kerenyahan yang manis dan memuaskan. Wortel adalah sumber alami beta-karoten yang cemerlang, prekursor vitamin A, yang penting untuk menjaga penglihatan tajam. Bagi lansia, ini sangat penting karena penglihatan seringkali diam-diam menentukan kemandirian. Kemampuan untuk melihat dengan jelas tidak hanya memungkinkan Anda menikmati warna matahari terbenam atau garis halus wajah orang yang dicintai. Ini melindungi dari jatuh yang berbahaya, memungkinkan mengemudi dengan aman, dan menjaga martabat bergerak dengan percaya diri di dunia. Penelitian menunjukkan bahwa asupan beta-karoten yang konsisten dapat memperlambat timbulnya degenerasi makula terkait usia, penyebab utama kehilangan penglihatan setelah 65 tahun. Di setiap akar oranye yang cerah terletak kemungkinan hari esok yang lebih cerah dan aman. Tapi wortel melindungi lebih dari sekadar mata. Mereka juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan dan koordinasi neuromuskular, dua elemen vitalitas lansia yang sering diabaikan. Antioksidan dalam wortel membantu menjaga integritas neuron dan pembuluh darah, memastikan sinyal antara otak dan kaki tetap cepat dan andal.
Langkah yang kuat dan stabil dimulai tidak hanya dengan kaki yang kuat, tetapi dengan sistem sensorik yang berfungsi dengan baik, dan wortel diam-diam menyehatkan keduanya. Bahkan di luar penglihatan dan keseimbangan, wortel menawarkan dukungan mendalam untuk kesehatan metabolisme. Kandungan seratnya yang tinggi menstabilkan kadar gula darah, mengurangi kolesterol, dan mendukung pencernaan. 3 pilar utama kesehatan yang sering terkikis seiring bertambahnya usia. Menjaga gula darah yang sehat bukan hanya tentang menghindari diabetes. Ini tentang melindungi fungsi saraf, aliran darah ke ekstremitas, dan kekuatan untuk berjalan, menari, dan merangkul kehidupan sepenuhnya. Untuk mendapatkan manfaat penuh dari wortel, mereka paling baik dimakan mentah atau dikukus ringan. Manisnya alami wortel adalah bukti kekayaan fitonutriennya. Menyertakan 1 atau 2 wortel setiap hari, diparut ke dalam salad, diiris sebagai camilan, atau dicampur ke dalam smoothie, mungkin terasa seperti tindakan kecil. Tapi seiring waktu, ini menenun lapisan perlindungan mendalam di sekitar indera, jantung, dan kaki yang membawa Anda maju. Namun, bahkan ketika wortel menawarkan perlindungan dan janji seperti itu, tidak semua sayuran memiliki kebaikan mereka. Bahkan, ada sayuran yang tampaknya tidak berbahaya yang dapat secara diam-diam mengikis kekuatan Anda, merusak sirkulasi, dan bahkan melemahkan kaki yang menopang kemandirian Anda. Apa bahaya tersembunyi yang mengintai di dapur Anda? Mari kita buka halaman dan ungkap kebenarannya. Bagian kedua, 3 sayuran yang tidak boleh disentuh lansia. 1. Terong, ancaman tersembunyi bagi mobilitas dan kenyamanan. Seiring bertambahnya usia, pilihan kita harus lebih hati-hati, lebih disengaja, karena kesalahan kecil dapat berimbas pada konsekuensi serius bagi kesehatan, kemandirian, dan kualitas hari-hari kita. Di antara makanan yang harus didekati lansia dengan hati-hati, terong menonjol. Bukan karena sesuatu yang diumbar dengan keras, tetapi karena kerusakan diam-diam yang dapat ditimbulkannya di dalam tubuh, terutama pada kaki dan sendi yang menopang kebebasan kita. Sekilas, terong tampak cukup polos, rendah kalori, tinggi serat, dan kaya warna. Namun di balik kulitnya yang mengkilap tersembunyi solanin, senyawa kimia alami yang bisa sangat keras pada tubuh yang menua. Solanin telah terbukti memicu peradangan pada individu yang sensitif, terutama menargetkan sendi, otot, dan jaringan ikat. Bagi lansia yang sudah rentan terhadap artritis, sensitivitas saraf, atau kekakuan otot, senyawa tersembunyi ini dapat secara diam-diam memperburuk rasa sakit, kekakuan, dan kehilangan mobilitas yang menakutkan. Kerusakan tidak berhenti pada ketidaknyamanan. Peradangan kronis tingkat rendah di kaki dapat melemahkan otot, memperlambat sirkulasi, dan merusak koordinasi neuromuskular yang halus yang diperlukan untuk berjalan dengan stabil dan aman. Seiring waktu, kelemahan yang tidak disadari bertambah, langkah menjadi tidak pasti. Kegembiraan sederhana berjalan di luar ruangan, atau bergerak dengan percaya diri melintasi ruangan bisa mulai memudar tanpa peringatan yang jelas. Di luar tol fisik, beban emosional dari kehilangan keseimbangan, mengalami jatuh, atau hidup dengan nyeri sendi yang konstan sangat mendalam. Perasaan tidak berdaya dan isolasi sering merayap masuk ketika tubuh tidak lagi bergerak dengan mudah. Dengan cara ini, terong, yang tampak begitu tidak berbahaya, dapat secara diam-diam berkontribusi pada erosi kesejahteraan yang jauh lebih dalam. Metode persiapan tidak banyak membantu. Baik dipanggang, dibakar, atau direbus, solanin dalam terong tetap menjadi ancaman potensial, terutama bila dikonsumsi secara teratur. Bagi lansia yang berusaha melindungi mobilitas, stabilitas, dan kemandirian mereka, ada pilihan sayuran yang jauh lebih aman dan lebih bergizi untuk diandalkan. Tentu saja, tidak setiap orang akan langsung mengalami gejala setelah makan terong, tetapi bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, ketika ketahanan tubuh secara alami lebih rendah, risikonya terlalu signifikan untuk diabaikan. Melindungi kemampuan Anda untuk berjalan, menari, berdiri kuat dimulai dengan melindungi sendi dan otot Anda dari sabotur diam seperti ini. Dan ternyata, terong hanyalah permulaan. Ada sayuran lain yang, meskipun berwarna dan umum, menyembunyikan senyawa yang secara diam-diam meradang, mengganggu, dan menguras, mengancam tidak hanya kekuatan Anda, tetapi kejernihan pikiran Anda. Bisakah salah satu sayuran paling populer di dapur Indonesia sebenarnya mempercepat penuaan dari dalam? Mari kita cari tahu selanjutnya. Jika Anda masih membaca dan merasa wawasan ini membantu,
Silakan komentar nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin nomor 2. 2. Paprika hijau. Percikan tersembunyi dari peradangan diam. Di tahun-tahun emas kehidupan, setiap makanan membawa kekuatan diam untuk menyembuhkan atau merusak, seringkali dengan cara yang tubuh hanya ungkap perlahan seiring waktu. Di antara makanan yang paling menipu bagi lansia adalah paprika hijau. Cerah, familiar, dan umumnya dipuji karena rasanya yang segar dan renyah. Namun, di balik penampilan ceria mereka terdapat cerita yang lebih dalam yang menuntut perhatian dari siapapun yang bertekad melindungi vitalitas dan kesejahteraan mereka. Paprika hijau, bagian dari keluarga Nixaceae, secara alami tinggi lektin, protein kompleks yang dapat mengikat lapisan usus dan mengganggu penyerapan nutrisi. Bagi lansia yang pencernaan dan sistem kekebalannya mungkin sudah lebih rapuh, ini menjadi ancaman diam. Lektin dapat memicu peradangan kronis tingkat rendah yang awalnya tidak terdeteksi, tetapi perlahan menggerogoti kesehatan sendi, fungsi pembuluh darah, dan ketahanan saraf. Semua ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan, kekuatan, dan mobilitas. Bagi banyak lansia, salah satu tanda awal peradangan tersembunyi ini bukanlah rasa sakit yang dramatis, tetapi perubahan kecil, kekakuan di pergelangan kaki, kesemutan di jari kaki, rasa tidak stabil saat berjalan yang sebelumnya tidak ada. Seiring peradangan tumbuh secara diam-diam, ini dapat mengurangi aliran darah ke kaki dan telapak kaki, melemahkan sensasi, melemahkan otot, dan meningkatkan risiko jatuh. Salah satu bahaya paling serius yang dihadapi orang dewasa di atas 65 tahun. Ironinya menyakitkan. Sayuran yang sering dipilih atas nama kesehatan mungkin, bagi banyak lansia, memberi makan api penurunan yang mereka coba hindari dengan susah payah. Lebih buruk lagi, antioksidan yang ditemukan dalam paprika hijau jauh kurang terkonsentrasi dibandingkan dengan paprika merah, oranye, atau kuning yang sudah matang. Ini berarti Anda menanggung beban potensi inflamasi mereka tanpa menerima manfaat pelindung yang sama. Memasak paprika hijau dapat mengurangi sebagian kandungan lektinnya. Tapi bagi lansia yang sudah menghadapi artritis, masalah kardiovaskular, atau sensitivitas pencernaan, jalan yang lebih bijaksana adalah meminimalkan atau menghindarinya sama sekali. Ada banyak sayuran lain yang lebih aman, lebih kaya antioksidan, dan lebih lembut pada sistem penuaan yang dapat menggantikan tempat mereka tanpa mengundang bahaya diam. Memilih apa yang tidak dimakan bisa sama kuatnya dengan memilih apa yang disertakan. Melindungi mobilitas, kekuatan, dan bahkan ketenangan pikiran Anda dimulai dengan keputusan kecil yang bijaksana di setiap makan. Tapi paprika hijau bukan satu-satunya pelaku tersembunyi. Ada sayuran lain, sederhana, umum, dicintai di seluruh Indonesia, yang mungkin menyebabkan kerusakan lebih besar pada kesehatan kaki, jantung, dan kemampuan Anda untuk hidup bebas. Bisakah sayuran yang paling Anda percayai merusak kekuatan Anda dari dalam? Kebenarannya lebih mengejutkan dari yang Anda bayangkan. 3. Kentang putih. Makanan kenyamanan yang diam-diam melemahkan kekuatan dan stabilitas. Ada beberapa makanan yang lebih erat terjalin dalam kenangan Indonesia daripada kentang putih. Ditumbuk dimakan malam keluarga, digoreng menjadi kentang goreng emas, dipanggang hangat di samping hidangan yang menenangkan, kentang terasa seperti rumah, seperti tradisi. Tapi bagi lansia di atas 65 tahun, makanan pokok terpercaya ini dapat secara diam-diam mengkhianati kekuatan dan stabilitas yang sangat penting untuk menua dengan baik. Di balik kenyamanan yang familiar tersembunyi kebenaran berbahaya. Kentang putih sangat tinggi karbohidrat sederhana, menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat setelah makan. Meskipun efek langsungnya mungkin terasa tidak berbahaya, bahkan menyenangkan, konsekuensi jangka panjangnya jauh dari itu. Lonjakan gula darah yang berulang memicu respons inflamasi di dalam tubuh, membebani pembuluh darah halus yang menyehatkan kaki, telapak kaki, dan otak. Bagi lansia yang sistem sirkulasinya sudah lebih rentan, ini bisa berarti penyembuhan yang lebih lambat, hilangnya sensasi, dan kelemahan merayap yang merusak mobilitas tanpa peringatan. Tapi risikonya tidak berakhir dengan gula darah. Makanan glikemik tinggi seperti kentang putih berkontribusi pada pengerasan arteri secara bertahap yang dikenal sebagai arteriosklerosis. Saat arteri kehilangan fleksibilitasnya, aliran darah ke ekstremitas bawah melemah menyebabkan kaki dingin, kram, mati rasa, dan ketidakstabilan. Apa yang dimulai sebagai ketidaknyamanan ringan dapat dengan cepat meningkat menjadi risiko serius, kemungkinan jatuh yang lebih tinggi,
pemulihan yang lebih lambat dari cedera, dan kehilangan kemandirian yang sangat memengaruhi tubuh dan jiwa. Bahkan tradisi kentang tumbuk atau panggang yang menenangkan membawa bahaya tersembunyi. Banyak hidangan kentang disiapkan dengan tambahan mentega, krim, dan garam, memperbesar beban mereka yang sudah berat pada kesehatan jantung. Bagi lansia yang mengelola tekanan darah tinggi, diabetes, atau penyakit kardiovaskular, sepiring kentang sederhana dapat secara diam-diam membatalkan kerja keras obat-obatan dan kebiasaan sehat. Kentang putih juga memiliki peringkat rendah dalam nutrisi pelindung dibandingkan dengan sayuran akar lainnya. Tidak seperti warna cerah ubi jalar atau wortel yang penuh dengan antioksidan, kentang putih menawarkan sedikit pertahanan terhadap stres oksidatif yang mempercepat penuaan pada tingkat seluler. Dalam memilih mereka, lansia kehilangan peluang kritis untuk menyehatkan dan melindungi tubuh mereka dari dalam. Menghindari kentang putih tidak berarti menyerah pada kenyamanan atau kehangatan. Ini berarti memilih opsi yang menghormati kebutuhan tubuh akan energi yang stabil, sirkulasi yang kuat, dan otot yang tangguh. Hal-hal yang sangat menopang kebebasan dan kegembiraan di bab-bab akhir kehidupan. Kekuatan dari setiap pilihan kecil. Saat kita melangkah ke bab-bab akhir kehidupan, menjadi jelas bahwa kekuatan sejati tidak dibangun dalam momen dramatis, tetapi dalam pilihan harian kecil yang kita buat, sering tanpa menyadari pentingnya mereka. Memilih sayuran yang tepat, menghindari bahaya tersembunyi dalam makanan yang familiar, melindungi kaki yang membawa kita, jantung yang menopang kita, dan pikiran yang mendefinisikan kita. Ini bukan lagi sekadar masalah diet. Ini adalah tindakan mendalam dari penghormatan diri, menghormati kehidupan yang telah diberikan kepada kita dan tahun-tahun yang telah kita peroleh. Dari pengalaman pribadi saya dan cerita tak terhitung yang telah saya temui, satu kebenaran menonjol. Menua dengan baik bukan tentang mengejar keajaiban. Ini tentang konsistensi, kesadaran, dan kesediaan untuk merawat tubuh dengan dedikasi yang diam-diam. Tidak ada dokter, obat, atau penemuan yang bisa menggantikan apa yang diberikan oleh nutrisi harian yang bijaksana. Mungkin terasa seperti hal kecil untuk makan segenggam kenari, menukar bayam dengan sayuran yang lebih berisiko, meletakkan kentang putih demi pilihan yang lebih cerah. Tapi dalam kehidupan seorang lansia, hal-hal kecil ini merambat keluar, melindungi kemampuan untuk berjalan bebas, berpikir jernih, hidup mandiri. Mereka melindungi tawa yang dibagikan dengan keluarga, perjalanan yang dilakukan dengan teman, mimpi yang diteruskan dalam kesehatan yang cerah. Pelajarannya sederhana tetapi mendalam. Setiap makan adalah keputusan tentang masa depan. Setiap gigitan adalah suara untuk kekuatan atau untuk perjuangan. Kita tidak bisa mengendalikan setiap kekuatan yang dibawa oleh penuaan, tetapi kita bisa berdiri bersama diri kita sendiri, menghormati diri kita sendiri, dan memberi diri kita kesempatan terbaik untuk hidup sepenuhnya setiap hari yang masih akan datang. Jalan menuju kehidupan yang lebih kuat, lebih bebas, lebih penuh sukacita di tahun-tahun akhir kita tidak rumit. Ini dibangun dengan penghormatan terhadap tubuh, perawatan untuk pikiran, dan yang terpenting, cinta untuk kehidupan yang masih memiliki kekuatan untuk kita bentuk. Pelajaran ini dimaksudkan untuk menginspirasi Anda untuk hidup sepenuhnya dan otentik. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Luangkan waktu sejenak untuk merenung dan bagikan satu hal yang telah Anda pelajari dan rencanakan untuk diterapkan dalam hidup Anda sendiri. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju merangkul kebenaran ini. Jika Anda menikmati artikel ini, silakan tinggalkan komentar dengan 1. Jika tidak, jangan ragu untuk berkomentar dengan 0. Umpan balik Anda sangat berarti bagi kami. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami untuk konten lebih lanjut seperti ini. Terima kasih telah membaca, dan inilah untuk hidup sesuai keinginan Anda sendiri.